Ahmad Aksan 32 dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan bab terakhir yang pada bagian itu menyusun kritik dan esai. Kita tahu sih apa itu kritik? Kritik adalah kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif dan disertai data-data pendukung, baik sinopsis karya, teori-teori pendukung. Jadi dalam mengkritik sebuah karya itu harus diketahui kelebihan dan kelemahan dalam karya tersebut. Misal, kita mengetahui dari novel, cerpen, dan puisi, dan lain-lain. Kritik. Yang pertama, menentukan objek kajian yang akan dibahas dalam kritik sastra. Objeknya hanya sastra, meliputi novel, cerpen, naskah drama, puisi. Yang kedua adalah tentukan tema dan judul. Apa sih itu tema dan judul? Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah karya. Sedangkan judul adalah nama atau istilah yang digunakan untuk berbagai karya, misal buku, bab, berita, atau lainnya. Yang ketiga adalah menentukan opini yang akan dimunculkan dalam kritik sastra. Opini itu pendapat. Yang keempat adalah tentukan argumentasi. Apa sih itu argumentasi? Argumentasi adalah alasan, penjelasan, dan pembuktian yang disertai dengan fakta aktual, nyata, dan valid. Yang kelima, menyusun orientasi dalam kritik sastra. Orientasi kritik sastra menyajikan tentang data publikasi, posisi pengarang, muatan isi, dan lembaran umum tentang hasil karya sastra. Yang keenam, lalu susun bagian isi. Membahas analisis, interpretasi, dan evaluasi dalam teks disertakan argumentasi dengan kutipan-kutipan baik dari teks karya sastra maupun dari sumber-sumber teori-teori sastra. Pendekatan yang digunakan dan disiplin ilmu lain sebagai alat bantu mengungkapkan makna dan kekayaan teks. Yang terakhir atau yang ketujuh, selanjutnya susun juga bagian reorientasi. Bagian reorientasi itu bagian terakhir dalam sebuah kritik sastra. Penulisan, prinsip penulisan kritik. Yang pertama, penilaian harus jujur. 2. Kriteria penilaian dikemukakan secara terbuka. 3. Bersifat objektif. 4. Penilaian disertai bukti dari teks. 5. Kritikus atau penulis kritik menjelaskan nilai dari karya baik internal dan eksternal. Saya mengambil contoh dari kritik sastra dalam novel Perahu Kertas. Saya mengambil komentar novel Perahu Kertas dari Reza Nopitri, seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Novel Perahu Kertas merupakan karya Dewi Lestari. Perahu Kertas ini menceritakan kisah cinta yang tidak biasa, yaitu kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan dalam diam. Namun, pada suatu masa, perasaan bukanlah suatu hal yang harus dipandang dengan logika dan takdir jadi penentu dari kisah cinta ini. Tokoh tersebut bernama Pugi dan Kena. Tokoh Pugi digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki sikap urakan tetapi juga memiliki pikiran yang disusun baik untuk masa depannya. Dia memiliki cita-cita sebagai seorang penulis. Dalam kebiasaannya suka menulis surat pada secari kertas yang dibentuk menjadi perahu kertas dan dihanyutkan ke laut. Dan komentar lainnya ada di sini. Kan saya tadi sudah menjelaskan pengertian tentang kritik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang esai. Esai adalah kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari suatu sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Jadi, esai itu bisa dibuat oleh diri sendiri. Langkah-langkah menyusun esai. Yang pertama, menentukan objek kajian yang akan dibahas dalam esai. Dalam esai, objek kajiannya sastra.
bisa juga ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan tema dan judul. Tiga, menentukan gagasan yang akan dimunculkan dalam esai. Apa sih itu gagasan? Gagasan adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. 4. Tentukan argumentasi. 5. Menentukan orientasi esai sesuai judul. 6. Lalu susun bagian isi. Bagian isi esai dengan menyampaikan argumen-argumennya dituliskan secara analisis dengan memperhatikan relevansi dan relasinya dengan masing-masing subtopik. Yang terakhir atau yang ketujuh, selanjutnya juga susun bagian reorientasinya. Prinsip penulisan esai. Yang pertama, berkaitan dengan hal-hal aktual atau nyata. 2. Pendapat berdasar pada tinjauan ilmiah. 3. Penulis bebas mengemukakan pendapat. Saya mengambil contoh mengomentari esai dalam sebuah teks yang berjudul Guru yang Dirampas Zaman. Saya bacakan. Jangan bedakan guru zaman sekarang dengan guru zaman dulu. Karena dalam setiap pembelajaran berlangsung di zaman dulu, murid melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Misal, tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran atau tidak mengerjakan tugas dari guru. Guru langsung menegurnya dan melakukan tindakan misalnya dipukul gitu. Tetapi pada zaman sekarang, guru tidak lagi boleh melakukan tindakan itu karena siswa telah dijamin dengan adanya hak asasi manusia atau HAM. Jadi, kesimpulannya, lakukan guru dengan sikap menghormati dan sikap bertanggung jawab. Laksanakan semua tugasnya sebagai siswa di mana harus belajar dan terus belajar. Saya kan tadi menjelaskan tentang kritik ada penilaian kelebihan dan kelemahan, maka saya ambil contoh kelebihan dan kelemahan dalam novel Perahu Kertas. Kelebihannya, novel ini cukup menarik, di mana mengulas tema tentang persahabatan dan percintaan dengan bahasa yang cukup dimengerti oleh para pembacanya. Novel ini mengajarkan kita untuk bisa lebih bersabar, lebih bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi kita. Selain itu, novel ini juga membuat nilai positif dan makna kehidupan yang bisa bercerita tentang kehidupan remaja pada umumnya. Novel ini mengajarkan kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Bahwa menjadi diri sendiri itu bebas dalam berkarya, namun kepuasan hati dan menyenangkan orang banyak itu hasil yang berharga yang tak ternilai harganya. Novel ini juga menjelaskan arti persahabatan yang sesungguhnya dan pendewasaan timbul dari seorang remaja yang menghargai arti kehidupan dan persahabatan. Dengan latar tempat, waktu, dan suasana yang ada pada novel ini, para pembaca seolah-olah terlibat dalam cerita tersebut. Novel ini begitu inspiratif, dapat dijadikan sebagai motivasi dalam meraih mimpi-mimpi dalam diri sendiri. Dalam penggambaran alur dan tokohnya tidak membingungkan dan begitu jelas serta mudah dipahami oleh pembacanya. Dunia khayal yang biasanya dianggap mustahil terjadi, namun di novel ini diceritakan khayalan itu suatu saat bisa terjadi. Kelemahan dalam novel Perahu Kertas. Dalam novel ini ada beberapa bagian cerita yang dirasa monoton atau kelebihan dan terlalu banyak latar belakang tempat yang digunakan dapat membuat pembaca menjadi bosan dalam mendalami novel Perahu Kertas ini.